Kami dari kelompok 2. Nama saya Elsa. Nama saya Bias. Nama saya Raisa. Nama saya Andika. Nama saya Fardan. Kami sekarang ada di Jakarta Kota. Ingin mengunjungi Museum Fathahillah. Ingin tahu kelanjutannya? Ya. Museum Fathahillah yang didirikan atas perintah Gubernur Jan Pieter Zoon Koen pada tahun 1626 selesai pada tahun 1710 di bawah Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Museum ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan perusahaan Hindia Timur atau VOC di Batavia dan memiliki arsitektur bergaya neoklasik yang mirip dengan Istana Dam di Amsterdam. Resmi dibuka pada tahun 1974, Museum Fathahillah menyajikan sejarah kolonial kota, menampilkan pengaruh berbagai budaya seperti Hindu-Buddha, Islam, dan masa kolonial. Museum ini bertujuan menyediakan berbagai informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih kreatif, serta menyelenggarakan kegiatan yang rekreatif dan menarik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan budaya. Memasuki ruangan pertama, di sini ada batu Ganesha yang ditemukan pada tahun 1990 pada kedalaman 3 meter di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di samping batu Ganesha yaitu adalah Arka Durga Kali yang ditemukan tahun 1883 di sisi timur pelabuhan Tanjung Priok dalam kondisi tangannya yang sudah patah. Di ruang Tarumanagara ini ada replika 3 prasasti masa kerajaan. Yang pertama ada prasasti Tugu yang menceritakan tentang perintah Raja Mulawarman untuk menggali 2 aliran sungai, yaitu Sungai Candibraga dan Gomati. Yang kedua ada replika prasasti Cilereuten yang ditemukan di Sungai Cilereuten, Bogor. Replika ini juga mereplikasi tulisan dan telapak kaki Raja Punarwaman. Dan yang ketiga ada replika prasasti Kebon Kopi atau Tapak Gajah yang menceritakan tentang gajah tunggangan Raja Punarwaman yang ditemukan abad ke-19. Di ruangan ini kita bisa mempelajari berbagai peninggalan artefak dari kebudayaan Buni yang memiliki ciri khas motif dalam bentuk gerabah dari tanah liat yang tersebar di seluruh pesisir Jawa Barat. Di sini merupakan salah satu cara pembuatan alat batu pada zaman dahulu. Lalu di sebelah sana merupakan salah satu contoh kapak pada masa prasejarah. Dan di sini merupakan salah satu serpihan pada masa prasejarah. Masyarakat Betawi merupakan campuran antara ras satu dengan ras yang lain. Di Jakarta, Betawi identik dengan Cina dan Arab, karena dari pakaian pengantinnya itu ada 2 pengaruh budaya. Untuk pengantin laki-laki lebih cenderung ke budaya Arab, sedangkan pengantin perempuan lebih cenderung ke budaya Cina. Betawi juga memiliki beberapa kelompok, yaitu Betawi Tengah, Betawi Pinggir, Betawi Udik, dan Betawi Pesisir. Betawi tidak memiliki bahasanya sendiri, melainkan Betawi mengambil bahasa-bahasa dari negara atau daerah lain.
Ruangan ini adalah lahirnya sebuah kota atau the birth of a city. Di sini kita bisa melihat yang pertama ada tempat tinta dan bel meja. Lalu di sini ada botol keramik. Yang ketiga ada pekinangan. Keempat ada lumpang. Lalu di sini ada lemari yang dulu pernah digunakan pada zaman tersebut. Kelompok masyarakat di Batavia. J.P. Cohen menemukan dan membangun Batavia sebagai pusat kantor dagang dan administrasi VOC, dan tidak pernah ditunjukkan sebagai tempat bermukim orang-orang Belanda. Tidak heran, tidak ada gelombang migrasi dari keluarga-keluarga Belanda ke Batavia dan hanya ada sedikit perempuan-perempuan Belanda di Batavia. Meski jumlah mereka kecil, namun harga Eropa merupakan kelompok sosial dominan di dalam kehidupan sosial kota Batavia. Selanjutnya ini adalah bentuk uang kertas dan logam dalam berbagai nominal yang dicetak pasca kemerdekaan. Mata uang pertama pemerintahan Indonesia dikeluarkan pada tahun 1946 dengan nama Oeng Republik Indonesia atau ORI. Keluarnya ORI merupakan upaya pemerintahan untuk menunjukkan kedaulatan negara dan membuat mata uang asing yang beredar di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. Pada tahun 1953, petugas mencetak uang kertas kemudian diberikan kepada Bank Indonesia, sedangkan uang koin masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Menurut keterangannya, ruangan-ruangan ini dijadikan sebagai tempat persidangan pahlawan nasional yang pernah menjalani sidang di ruang ini. Adalah Pangeran Diponorogo dan Cut Nyai Dien. Di meja inilah para hakim duduk untuk menentukan saksi hukum bagi para terdakwa yang dianggap sebagai musuh Belanda. Hukumannya bisa berupa vonis, bebas pembuangan, atau perasingan, bahkan hukuman mati. Tapi, hukuman yang paling sering dijatuhkan adalah hukuman mati. Ini adalah lukisan Petrus Albertus van den Para yang pernah memimpin Batavia di tahun 1791. Dari keterangan ini, Van der Para diduga pernah terlibat korupsi dan nepotisme. Di ruangan ini ada meja belajar antik serta sekat ruang bergaya barokue berasal dari abad ke-18. Kemudian dinding ini ada penjelasan tentang kemunduran Batavia dan bangkrutnya VOC. Istilah indie seringkali dipakai untuk mengkategorikan karya seni atau abstrak adoptif yang dihasilkan di masa Hindia Belanda. Gaya uniknya adalah kombinasi dari gaya lokal Nusantara dipengaruhi gaya Eropa dengan terkadang dipengaruhi sentuhan gaya Indies dari daerah kolonial Belanda lainnya. Salah satu peninggalan dari gaya seni ini yang masih dapat dilihat selain atribut dalam koleksi furnitur yang menjadi salah satu fokus pengelolaan di Museum Sejarah Jakarta. Di sini terdapat lukisan karya Bapak Sidu Darsono Sujojo yang menjelaskan tentang penyerangan Kerajaan Mataram ke Batavia tahun 1628 dan 1629.
Dalam lukisan ini dapat 3 konsep atau 3 gambar. Yang pertama adalah Raja Mataram Jawa Tengah yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sebelum mengadakan penyerangan, beliau mengadakan upacara dihadiri kurang lebih 500 abdi atau bisa disebut musyawarah sebelum adanya penyerangan. Untuk gambar kedua, terletak di sebelah kanan, terdapat adegan di mana seorang utusan Mataram bernama Kiai Rangga yang bertemu dengan Jan Pieter Zoon Koen. Beliau ini menyamar sebagai mata-mata dari Mataram guna mengetahui kekuatan dari VOC. Ini adalah penampakan Batavia pada tahun 1619. Ini adalah ilustrasi Jakarta masa peralihan, karena pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen bersama pasukannya membumi hanguskan kota Jakarta. Setelah itu, barulah pada tanggal 30 Mei tahun 1619, Jan Pieter Zoon Koen membuat kota baru yang bernama Batavia. Dan di sini adalah penampakan Batavia pada tahun 1650. Ini adalah senjata api yang digunakan oleh tentara Eropa pada abad ke-18. Dan di sini senjata api yang ditemukan bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Kapal ini merupakan kapal yang dahulu digunakan oleh para pedagang VOC saat membawa rempah-rempah. Mulai dari Batavia hingga negara-negara lain, ada satu hal yang menarik untuk sejarah kapal ini. Karena kapal ini pernah diperintahkan untuk membawa pintu gerbang Batavia. Namun saat melewati perairan Australia, kapal ini karam bersama pintu kota Batavia. Namun pintu tersebut sudah diangkat dan sekarang berada di salah satu museum di kota Perth, Australia. Ada yang mengatakan bahwa meriam ini pemberian dari seorang putri Cina kepada Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ong Tien, yang notabene akan menjadi istri dari Sunan Gunung Jati. Ada 5 ruangan untuk penjara laki-laki. Ruangan ini bentuknya sama semua, yaitu setengah lingkaran dengan luas panjangnya 6 meter, lebarnya 3 meter, dengan ketinggian kurang lebih 1,65 meter. Jumlah tawanan di sini kurang lebih dikatakan dalam catatan sejarah 50 orang, dan tidak itu saja. Kaki mereka dirantai dipasung dengan bola besi supaya mereka tidak bisa melarikan diri, dan dikatakan bahwa 83% mereka meninggal sebelum keputusan pengadilan karena wabah atau penyakit menular dalam penjara. Menuju ke penjara wanita yang terletak di taman belakang Museum Sejarah Jakarta. Untuk penjara wanita berada di dalam, tetapi tidak seperti penjara laki-laki. Ukurannya kurang lebih panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter, dengan ketinggian 1,30 meter, lebih rendah dibandingkan penjara laki-laki. Saat air laut pasang, penghuni penjara akan tenggelam. Hal ini terjadi karena air merembes masuk ke dalam penjara serta kaki dan tangan mereka yang diikat dengan bola meriam. Akibatnya banyak tahanan yang meninggal sebelum dieksekusi. Terlebih, ruangan yang disediakan sangat sempit dan gelap. Untuk jumlah tawanannya dikatakan hanya 7 orang wanita, diantaranya 6 bundak wanita dan 1 orang pahlawan nasional kita dari Aceh yang bernama Cut Nyak Dien, yang pernah dipenjarakan di penjara bawah tanah ini selama 9 bulan sebelum akhirnya diasingkan di Sumedang hingga akhir hayatnya. Di sini juga ada kamar Pangeran Diponegoro. Di ruang yang gerah itu, Pangeran Diponegoro sehari-hari menghabiskan waktu untuk menunggu keputusan akhir pengasingannya. Museum Fathahillah terletak di Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat.
museum ini terdapat berbagai koleksi benda bersejarah. Kebanyakan koleksi tersebut merupakan peninggalan masyarakat Belanda yang tinggal di Batavia sejak abad ke-16. Sejumlah koleksi yang ada di dalam museum meliputi mebel, perabot rumah tangga, senjata, keramik, peta, dan buku-buku. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya ditambahkan lagi berbagai koleksi sejarah lainnya untuk menambah wawasan para pengunjung. Beberapa koleksi sejarah yang ditambahkan seperti replika perjalanan sejarah kota Jakarta dari masa Batavia, peninggalan masa kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, serta peninggalan arkeologi di Jakarta dan berbagai batu prasasti. Kurang lebih ada sekitar 23.500 koleksi barang di dalam museum, baik dalam bentuk asli maupun replika. Ya, akhirnya selesai juga. Jangan lupa ditonton ya. Iya, jangan lupa ditonton. Like, subscribe, dan Dan like. Udah ya, komen. dah. Terima kasih, bye-bye.